Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Az-Zikri yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada kesempatan yang mulia ini kita adalah bagian dari orang-orang yang ditakdirkan mendapatkan keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak keluar dari masjid ini melainkan bertambah iman dan takwanya kita. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar daripada kakek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-30. Beliaulah Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang diberikan pangkat-pangkat yang sangat prestisius, Khalilullah, manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada hari ini orang-orang yang bangganya luar biasa dekat dengan pejabat, Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seluruh pangkat dan jabatannya itu tidak serta-merta ia dapatkan semudah membalikkan telapak tangannya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam berjuang untuk mendapatkan itu semua. Melihat matahari ia katakan ini mungkin Tuhan saya. Mataharinya terbenam seiring dengan gemerlapnya rembulan dan bintang, ia katakan Tuhan tidak mungkin meninggalkan kami. Malamnya melihat rembulan dan bintang begitu indahnya gemerlap, ini mungkin Tuhan saya. Ini mungkin Rabbuna wa Rabbukum. Ini mungkin Sang Pencipta. Ini mungkin yang telah memberikan saya rizki. Akan tetapi ketika rembulan dan bintang itu meredup seiring dengan terbitnya mentari, ia katakan Tuhan tidak mungkin menghilang. Sampai ia temukan siapa sebenarnya Sang Pencipta itu. Siapa sebenarnya yang menentukan takdir itu. Siapa yang memberinya rizki. Siapa Tuhannya itu. Lalu ketika ia temukan siapa sebenarnya yang menciptakannya, lalu ia kukuhkan keyakinannya itu yang sudah ia yakini dalam hatinya dengan kalimat dan sumpah dan janji setianya di hadapan Allah dan di hadapan seluruh manusia dengan kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kisah ini mengajarkan kepada kita ternyata tidak cukup hari ini kita mengaku Islam karena terlahir daripada ibunda yang muslim. Ternyata tidak cukup hari ini kita mengaku Islam karena terlahir daripada bapak yang muslim. Kita diperintahkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan keyakinan kita dengan sumpah dan janji setianya yang diajarkan kepada kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan hanya itu manusia mampu mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pemahaman syahadat yang benar itu adalah kewajiban mutlak bagi seluruh manusia yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan heran kalau ada hari ini orang-orang yang mengaku Islam, kalau ada hari ini orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi jauh daripada syariat. Benci daripada syariat. Benci terhadap Islam, benci terhadap dakwah Islamiyah. Karena mereka tidak memahami. Mereka belum tersibuk hatinya dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala manusia mengikrarkan dirinya sebagai orang beriman dengan kalimat tauhid tadi, maka jangan tenang. Ujian Allah akan silih berganti menerpa. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman sementara tidak diuji lagi?
Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh Allah telah menguji orang-orang terdahulu dan Allah melihat mana orang-orang yang benar imannya dan orang-orang yang berbohong atas keimanannya. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah begitu saja kami biarkan mereka akan mengatakan kami masuk surga? Falamma ya'tikum, sebelum datang kepada kalian, mathalul ladzina khalau min qablikum, ujian sebagaimana orang-orang terdahulu diuji. Masathumul ba'sa, diuji dengan al-ba's, diuji dengan bencana alam, wadh-dharra, kerugian, pandemik, corona, virus Wuhan dan lain sebagainya. Bangkrut dalam usahanya, wazulzilu, sampai kegoncangan di dalam hatinya, takut melaksanakan, menegakkan kalimat tauhid yang tegak ini, takut melaksanakan ibadah karena satu dan lain hal. Hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai Rasul pada saat itu berdoa kepada Allah, kapan pertolongan Allah akan tiba. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian yang pertama, Nabiullah Ibrahim alaihissalam diusir dari kampung halaman tempat ia dibesarkan. Tidak cukup sampai di situ dikucilkan oleh keluarganya. Tidak cukup ujian sampai di situ dibakar oleh penguasanya karena berpegang teguh kepada keyakinannya bahwa Allah sajalah yang patut untuk disembah. Akan tetapi ujian-ujian itu mampu dilewati oleh beliau. Ujian secara individual. Nabiullah Ibrahim alaihissalam membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menimpakan satu ujian kepada umatnya, kepada kaumnya, kepada hambanya, melainkan hambanya mampu untuk melaksanakan apa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak cukup sampai di situ. Allah uji dengan orang-orang yang ia cintai. Anaknya yang ia tunggu-tunggu bukan belasan tahun, puluhan tahun. Rabbi habli minas solihin. Setiap malamnya dimunajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, anugerahkanlah kami hambamu ini, ya Allah, anak yang soleh. Belasan tahun, puluhan tahun tidak dianugerahkan anak. Ketika pernikahannya dengan Sayyidah Hajar, Allah anugerahkan anak yang masih lucu, masih merah, dinamakan Ismail. Allah perintahkan tinggalkan mereka di lembah Mekah. Tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan Sayyidah Hajar dengan Ismail yang pada saat itu masih merah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tunaikan perintahmu, ya Allah. Aku tinggalkan keturunanku, anakku dan istriku di lembah yang tidak berpenghuni, di lembah yang tidak ada airnya, di lembah yang tidak ada tumbuhan mau tumbuh di sana. Lalu Sayyidah Hajar menyampaikan satu pertanyaan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, duhai ayah, duhai suamiku tercinta, adakah ini perintah Allah? Lalu dijawab, sayup terdengar dengan kalimat bala, betul istriku tercinta, ini adalah perintah Allah. Lalu disambut dengan sambutan yang sangat begitu indah. Yang sambutan ini diikuti oleh Sayyidah Khadijah ketika menguatkan hati Rasulullah ketika diuji dengan ujian yang sangat besar dengan kalimat, lau hadza min amrillah sanasbir. Kalau memang ini benar-benar perintah Allah, duhai suamiku tercinta, istrimu dan anak-anakmu akan senantiasa bersabar untuk menjalankan perintah ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendidik istri menjadi istri yang salihah tidak semudah membalikkan telapak tangannya. Kisah ini mengajarkan kepada kita ketika kita sudah soleh, jangan soleh sendirian. Ajak pasangan kita untuk sama-sama mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai yang datang ke masjid, ke majelis taklim cuma suami-suaminya saja, tidak tahu bagaimana istrinya cara berpakaian yang syar'i. Jangan sampai yang datang ke majelis taklim hanya istrinya saja, tidak tahu bagaimana suami-suaminya mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan Ismail dalam kesendirian, tidak lupa menjenguk anaknya berjalan kaki dari Palestina datang ke Masjidil Haram hanya untuk memastikan pendidikan anaknya. Sudah sebatas mana anaknya mengenal Allah? Sudah sebatas mana goretan-goretan keimanan ke dalam dada anaknya sehingga Ismail mengenal Allah dan cinta kepada orang tuanya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hari ini tidak sesibuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam, pergi anak-anak kita masih tidur, pulang ke kantor, pulang dari kantor ke rumah anak-anak kita sudah tidur. Sampai ada hari ini orang tua yang tidak melihat anaknya bertambah tinggi, hanya melihat anaknya bertambah panjang di tempat tidurnya. Siapa yang hari ini kita pimpin?
Amanah yang besar, istri dan anak-anak kita adalah amanah yang besar yang hari ini dititipkan kepada kita, agar kita menjadikan mereka manusia-manusia yang taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Buah daripada kasih sayang itu semua, tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk meninggikan bangunan Ka'bah, datang Ismail yang pada saat itu masih kecil menyodorkan bantuan. Duhai ayahku tercinta, bolehkah Ananda membantu? Lalu tumpukan batu pertama yang diletakkan oleh Ismail diabadikan hari ini dengan bangunan setengah badan kita yang berletter U di samping bangunan Ka'bah. Dialah Hijr Ismail. Bukti kasih sayang anak kepada orang tuanya, bukti penghormatan anak kepada orang tuanya. Ketika kita mengenalkan Allah sebagai sesembahannya, maka anak-anak kita mampu merasakan apa yang diemban oleh orang tuanya. Jadi kalau ada hari ini anak-anak kita yang pakai mobilnya bapaknya yang cuci, kalau ada hari ini anak-anak gadis kita yang tunjuk-tunjuk mamahnya, lalu mamahnya yang nyapu, perlu kita pertanyakan kepada diri kita, sejarah kepribadian, keteladanan Nabiullah Ibrahim yang mana yang hari ini belum kita terapkan dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir, tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih anaknya, lalu ia paparkan apa yang menjadi mimpi-mimpinya yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya inni ra'a fil manam inni adzbahuka fanzur madza tarah. Duhai anakku tercinta Ismail, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu, apa kira-kira pandanganmu? Dijawab dengan kalimat yang lantang, ya abati fa'al ma tu'mar. Duhai ayahku tercinta, jangan tunda-tunda lagi, segerakan perintah itu. Ustaz Abdurrahman Al-Baraja menulis sebuah buku yang tidak terlampau tebal berjudul Akhlaqul Banin. Setidaknya ada 3 permohonan Ismail tatkala Ismail ingin disembelih. Yang pertama, duhai ayahku tercinta, tolong kencangkan ikatannya, yang engkau tidak akan merasa ragu untuk menjalankan perintah ini. Tajamkan dulu pisaunya, duhai ayahku tercinta, yang agar cepat proses penyembelihannya dan mengurangi rasa sakit yang aku derita. Lalu tanggalkan pakaianku, lipat rapi-rapi, jangan sampai terkena percikan darah. Berikan kepada ibundaku Hajar, yang dengan ini mudah-mudahan menjadikan kenang-kenangan ketika ia rindu dengan anaknya yang soleh ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita, anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan merasakan apa yang diemban oleh orang tuanya hari ini, nyawanya pun rela dikorbankan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa berkurban, keutamaan kurban yang sangat besar. Mudah-mudahan kita bisa raih tahun ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah hewan kurban yang kita sembelih, maka seluruh yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan menetes darahnya sampai ke tanah, melainkan pahalanya telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa husni ibadatik. Allahumma balighna Makkatal Mukarramah wa Madinatal Munawwarah wa ziyaratal kuburi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anshur li ikhwanana al-mujahidin mustad'afina fi kulli makanin wa fi kulli zaman
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك الدين واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتشرفه عمن تشاء. اللهم اشرف عنا عن بيوتنا وأزواجنا وضرارنا وبلادنا وبلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.